Perkenalkan, nama saya Rahmat Mustafa Hakim, calon guru penggerak angkatan 7. Untuk pengajar praktek adalah Bapak Alimin, serta fasilitator adalah Ibu Ida. Latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dengan cara mengimbaskan kepada komunitas guru untuk mencapai tujuan aksi nyata tersebut. Tolak ukurnya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi permasalahan siswa. Ini masa tindakan aksi nyata. Yang pertama, saya menghadap K3S untuk meminta izin menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah kepada guru PAI sekecamatan Kepung. Kebetulan saya sebagai komunitas ketua KKG PAI kecamatan. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru PAI sekecamatan untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan guru PAI sekecamatan untuk melakukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi di sekolahnya masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menimbulkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di komunitas guru, yaitu KKG PAI Kecamatan mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Angga selaku moderator dan Bapak Ibu GPAI sekecamatan Kepung yang bersedia hadir pada pagi hari ini. Saya kebetulan pada waktu tahun 2022 kemarin ikut program guru penggerak angkatan 7. Nah, kemudian di Kecamatan Kepung ada beberapa yang terima. Alhamdulillah GPAI, alhamdulillah saya mewakili, alhamdulillah bisa atau maksudnya seperti itu. Dari yang lain ada teman-teman PJOK, ada teman-teman guru kelas. Maka dari itu dari 3 bulan ini kita ada pendidikan guru penggerak. Jadi tiap bulan itu ada lokakarya. Jadi pendidikannya itu sifatnya sinkronus sama asinkronus. Maksudnya ada LMS seperti sistem gitu. Kita belajar sendiri mandiri daring. Kemudian tiap bulan kita ada lokakarya. Lokakarya itu adalah praktek dari yang kita pelajari. Dan guru penggerak ini namanya 6 bulan. 6 bulan. Kemudian apa syaratnya? Syaratnya 5 tahun ngajar, tidak perlu terdaftar di Dapodik, terdaftar di SIM PKB. Ini bisa ikut. Apakah tujuannya semata-mata ingin jadi kepala sekolah? Tidak. Di dalam guru penggerak itu banyak ilmu-ilmu yang didapat. Salah satu adalah kita bisa menjadi pendidik yang benar-benar diarahkan sesuai dengan arahan teori daripada diajar dirantara. Sehingga ketika nanti lulus guru penggerak, untuk guru umum itu tidak usah ikut PPG, hanya ikut ujiannya saja ketika dia sudah punya sertifikat penggerak. Tapi kalau di
guru PNS maupun guru P3K kemungkinan bisa menjadi kepala sekolah tanpa harus ikut tes. Kalau untuk guru umum PPG, kan PPG itu ada seperti pendidikan gitu ya. Beliaunya itu kalau sudah punya sertifikat pendidik, enggak, tidak usah ikut pendidikan, hanya tes ujian UKIM. Jadi seperti itu manfaat daripada guru penggerak. Maka dari itu salah satu tugas dari guru penggerak adalah mengimbaskan ke komunitas. Komunitas itu adalah komunitas praktisi, itu bisa KKG, bisa NGMP. Kalau di sekolah, guru-guru di sekolahan maupun wali murid. Nah, maka dari itu saya kebetulan pada hari ini Bapak Pengawas izin tidak bisa hadir karena tugas. Saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Tidak masalah Bapak Ibu? Maaf, langsung Bapak Ibu, kita langsung Mas biar cepat. Modul 1.4. Jadi di guru penggerak itu ada 4 modul. Ini masih satu modul. Modul tentang budaya positif. Nah, langsung. Next. Nah, Bapak Ibu, kita ini kan di sekolah sering menertibkan siswa dengan hukuman. Ada juga dengan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, coba kita ada pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Tidak. Ada yang setuju? Pak Dasar? Hukuman setuju. Mengapa Pak setuju Pak Dasar? Biar anak itu disiplin. Disiplin. Oke. Kalau Pak Amariano, hukuman bisa mendisiplinkan anak? Tidak. Alasannya? Karena kedisiplinan itu bisa dicontohkan secara langsung sebagai pendidik untuk sebagai puspa. Ya. Bagus. Jadi Pak yang nggak setuju karena tidak harus dihukum untuk menertibkan siswa, tetapi juga dalam bentuk penyadaran dengan cara memberikan keteladanan atau uswah. Pak R, setuju? Saya bisa setuju tidak. Iya. Artinya pilihan karakter siswa. Iya. Siswa beda cara penanganan. Ketika yang kenakalannya di atas rata-rata, maka ada hukuman. Hukuman tidak harus menyakitkan. Bisa saja disuruh mengapa, itu hukuman. Bisa saja untuk menantang yang berserakan kerusakan. Artinya hukuman tidak menyakitkan, bukan berarti anak itu tidak hukum. Tidak bilang aku tidak hukum, bukan pelajaran. Ada yang pelajaran. Tapi ke anaknya itu kenakannya di bawah rata-rata bisa dengan pendekatan. Jadi setuju dan dilihat cara-caranya. Baik, bagus. Baik, Bapak. Oke, silakan Dewi. Saya bukan tidak setuju, tapi sangat tidak setuju. Sangat setuju. Yes. Karena Dengan alasannya, malah kita menghukum anak, dia setiap hari merasa tertekan. Di dalam memorinya itu, dalam file dalam otaknya, berangkat ke sekolah, dia terpikirkan hukuman begitu di dalam. Jadi itu yang buat saya tidak setuju. oke, berarti dia melakukan sesuatu hal itu karena ada hukuman itu ya. Ketika ada hukuman, dia akan berbuat lagi gitu. Jadi tidak dalam hati gitu. Bukan, dia trauma. Trauma, ya? Kalau dia terkena hukum, dia akan trauma sepanjang hidup. Ya. Oke, lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada pernyataan ini, apakah ada yang setuju? Mantik nih, nanti ada jawabannya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi ini dua, hukuman sama penghargaan. Ya, maka dari itu apakah penghukuman atau penghargaan yang kita terapkan itu sudah benar? Ini nanti kita bahas. Apakah ada cara lain untuk mendisiplinkan siswa selain hukuman dan penghargaan? Biasanya kan
nanti kalau mau sholat zuhur nanti saya kasih nilai loh dan kasih penghargaan. Nah, apakah itu efektif gitu kan? Apakah itu di sekolah efektif? Kemudian ada lagi PR, ada siswa yang mewakal. Kalau dia tidak dihukum, maksudnya dalam hukum dalam pendidik nih, dia akan semaunya sendiri karena tidak dihukum gitu. Nah, maka dari itu coba dibahas, monggo. Next. Lanjut. Ya, ini nanti yang kita bahas jelas. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, keyakinan kelas, restitusi, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia dan berkualitas. Lanjut. Lanjut. Bapak Ibu, coba kita praktek ini. Bapak Ibu siapkan kertas. Yang satunya menyiapkan kertas, yang satunya jangan, satu aja, satu bangku satu kertas sebenarnya mencari kertas. Yang satu tugasnya nanti kita ikuti ini, kita ikuti. Tulis hal yang berharga, yang paling berharga seakan-akan panjenengan akan memiliki. Tulis di kertas itu. Kemudian genggam erat yang akan anda ikuti itu, yang akan anda ini genggam erat. Ya. Nanti sebelahnya bagaimana? Tulis nama. Itu tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga. Misal pada dasar uang, misal. Nah, temannya nanti coba bagaimana usahanya untuk meraih barang yang ditulis di kertas itu. Apakah dengan cara memaksa, apa dengan merayu? Lalu kan coba dengan tulis satu, yang satunya nanti merebut. Bagaimana caranya agar temannya itu mempertahankan, yang satunya ingin mendapatkan, dia caranya. Ya, gitu kan toh, contoh aja. Ini mbaknya pengen ambil tas itu, bagaimana caranya? Gitu. Apakah langsung diminta, apa dirayu? Tawarin duit. Nah, ternyata itu analoginya seperti itu. Jadi teman B akan mencoba dengan berbagai cara untuk meminta, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar dapat membuka apa yang terjadi. Di paradigmanya seperti itu. Ya, ini kita menggunakan namanya ilusi kontrol. Apa ilusi kontrol? Ilusi kontrol itu bahwa kadang kita itu membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita itu kadang kita itu seakan-akan tak hukum, berarti awakmu mesti nakal. Kalau nggak kita kasih ribet, berarti tidak mau berbuat baik. Itu kan namanya adalah ilusi kontrol. Lanjut. Nah, maka dari itu sesungguhnya kita merubah paradigma. Stimulus respon teori kontrol ini. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menak. Ini stimulusnya langsung. Nah, lanjut. Nah, maka dari itu sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Tetapi faktanya budaya kita disiplin adalah
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu cenderung dengan pembiasaan yang sifatnya memaksa. Tetapi faktanya kita tidak boleh seperti itu. Harus dengan kesadaran diri. Artinya apa? Meskipun kita membiasakan memaksa, tetapi tetap kita memberikan pengertian kepada siswa agar berubah sesuai dengan hatinya. Lanjut. Contoh. Ini ya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan profil Pancasila itu adalah mandiri, beriman, beramal krisis, bagi beda global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan segala restitusi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa yang bila saya melakukannya. Jadi seperti hukuman, penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Penghargaan motivasi eksternal. Kalau hukuman juga, kalau yang internal apa? Menghargai diri sendiri. Namanya dalam budaya positif adalah keyakinan kelas. Beda ya peraturan kelas, kalau di sini keyakinan kelas. Jadi ternyata yang paling efektif untuk merubah siswa itu adalah dengan cara mendisiplinkan diri, untuk menghargai diri sendiri dengan cara disiplin positif, motivasinya internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, halaman 469. Nah ini Bapak Ibu, ternyata ada juga yang dihukum karena penghargaan. Contoh, pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek. Lanjut, Pak. Dihukum oleh penghargaan apa? Penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi istri. Saya dulu juga sering ketika di sekolah itu, siswa yang nanti nilainya 100 saya kasih hadiah, itu sering. Pasti juga akan memotivasi Bapak Ibu ya. Itu adalah motivasi eksternal. Ternyata ada yang lebih efektif lagi, yaitu motivasi internal. Ini memang cara efektif. Mengerjakan kuis, contoh buat soal kuisis gitu. Yang paling nilainya bagus dikasih deh, berarti kan penghargaan. Nah ternyata penghargaan itu juga bisa sifatnya menghukum juga. Saya tahunya juga ikut pelajaran guru penggerak. Kalau sebelumnya ya tak kasih reward, kasih hukuman gitu. Lanjut. Nanti saya contohkan videonya juga. Contoh, dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah ini Bapak Ibu, coba panjenengan tebak nih. Yang nomor 1 ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi apa hukuman?
Konsekuensi hukuman? Ya coba. Kalau lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Keren. Membersihkan tumpahan air di meja kelas, murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit untuk. Coba kita lihat jawabannya. Lah, ini termasuk konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut Pak. Oke cepat. Ini ya, jadi bedanya ini konsekuensi hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kita lebih ke konsekuensi apa ke hukuman? Konsekuensi. Marah, rasa bersalah, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ini bedanya antara hukuman sama konsekuensi. Nah sekarang inilah solusinya, namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ada namanya restitusi, ini yang menjadi solusi. Misal contoh Bu Uut itu ada anaknya yang tidak pernah bawa pelajaran di sekolah, bandel. Bagaimana cara mengatasi dengan restitusi? Caranya adalah anak itu didekati secara personal, kemudian ditanya ada apa nak? Kemudian anak itu akan bercerita, oh ternyata tidak pernah bawa buku karena di rumahnya ada masalah, yaitu tiap malam oleh ayahnya diajak kerja lah, seperti itu. Oh, akhirnya kan tahu ya, akhirnya sadar. Nah, maka dari itu anak dikasih pengertian yang dilakukan itu benar apa salah? Salah. Oh salah ya, berarti yang dilakukan salah. Kemudian dikasih motivasi. Itu namanya adalah restitusi. Jadi penyadaran. Lanjut. Nah ini Ibu, inilah perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu memecahkan masalah sehingga anak itu dari dalam diri sendiri bisa berbuat baik. Lanjut lagi. Nah ini ya ciri-ciri restitusi, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak dikucilkan, dia tetap dengan teman-temannya tadi, tetapi dia menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Itu namanya adalah restitusi. Saya juga baru tahu karena baru ikut belajar ini kan. Gak apa-apa bisa imbaskan biar kita sharing. Ternyata menangani anak ini tidak hanya dalam bentuk hukuman maupun penghargaan, tapi juga dalam bentuk segitiga restitusi. Lanjut. Nah, lanjut. Bapak Ibu, nanti saya contohkan video saya tentang restitusi ini langsung ke keyakinan kelas.
Setelah itu selesai setengah jam kan. Nah, Bapak Ibu, mengapa ternyata di sekolah itu yang jenengan tempelkan itu namanya masih peraturan kelas, ada namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu ini ya, mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Ini kan peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ternyata agar anak itu taat peraturan harus diyakinkan dalam diri sendiri. Jadi kamu harus pakai seragam. Dia hanya mengikuti saja. Ternyata agar anak itu yakin dengan peraturan yang ditentukan, dia harus tahu dengan keyakinan kelas. Nah, ini udah lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan contoh TK dan kita datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga sekolah, dan ternyata keyakinan kelas itu kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid peduli dengan teman-teman. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ya kegiatan di kelas itu nanti caranya adalah bagaimana ada 3 macam: anak hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, ini posisinya. Contoh, coba panjenengan sebutkan 1 atau 2. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya apa? Coba langsung jawabannya. Nah, ini ya. Tidak kami Bapak Ibu. Nanti panjenengan di kelas 6, kelas 5 yang sudah bisa coba memasukkan keyakinan kelas. Itu tadi saya share materinya. Saya share di grup KKD. Jadi kalau peraturan itu sifatnya adalah sesuatu yang harus dilakukan, kalau keyakinan muncul di dalam diri sendiri, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan kelasnya? Saya adalah harus safe. Jadi kalau keyakinan itu mungkin dari apa? Internal diri sendiri. Oke, jadi ternyata ada yang lebih baik lagi dari peraturan kelas, yaitu keyakinan kelas. Maka dari itu nanti saya mendengar semua berusaha selain anak-anak mematuhi peraturan di kelas juga punya keyakinan kelas. Lanjut terakhir. Nah, ini sekilas saja kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 4: kasih sayang, diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar. Maka dari itu Pak Angga itu kadang senyum-senyum itu senang, itu kebutuhan dasar. Senang itu ternyata ada tawaran jam ini laku, itu senyum senang, itu kebutuhan dasar. Ya betul Pak Angga? Pada dasar bagaimana laris biar guyu, senang, itu ada kebutuhan dasar. Lanjut. Ya ini 5 posisi posisi kontrol. Lanjut. Ini ya Bapak Ibu, ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Yang 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Panjenengan kulino hukum, berarti posisinya adalah penghukum.
Tapi ini posisinya panjenengan sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh, ibu kecewa dengan anak. Misal ada murid ya, ada murid yang nakal. Pak R sudah memberikan nasihat Anda. Aku sebenarnya ini awal aku kacau kamu. Itu adalah posisi apa? Membuat rasa bersalah anak langsung. Aku salah ya. Itu adalah posisi kontrol guru ya. Ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Bu Agni contoh sebagai teman. Mbak, kenapa kamu gak bawa mukena? Jadi enak, itu ada posisi sebagai teman. Ada lagi sebagai manajer, Pak Angga sebagai manajer kepada muridnya, dicari solusinya. Oh ya, besok saya berikan ikro. Nah itu adalah posisi manajer. Jadi ternyata kita itu sebagai guru punya posisi kontrol. Ya 5 itu posisi kontrol. Apa Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nanti kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Pernah nggak ke muridnya seperti itu? Ya itu berarti panjenengan sebagai posisinya apa? Posisi membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah Bapak Ibu sudah. Itu namanya teman. Ada lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Kamu kalau nanti dapatkan hadiah itu adalah apa? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan kalau Bapak Ibu guru panjenengan ngasih solusi menyelesaikan masalah? Posisinya sebagai manajer. Yang terakhir menghukum ya. Jadi panjenengan ternyata punya posisi. Jadi kita itu guru itu punya posisi. Di mana yang baik? Seperti Pak yang disampaikan Pak Iwan tergantung situasinya. Ya Pak Iwan ya. Jadi tidak bisa manajer terus tidak bisa. Kita kadang harus jadi penghukum. Tapi yang paling baik adalah kalau dilihat dari ini, yang paling baik sebagai manajer. Jadi hukum yang mulai solusi. Itulah posisi guru yang paling baik. Ke depan langsung ke segi 3 nih. Nah ini ya Bapak Ibu segitiga restitusi. Nanti saya kasih contoh. Bapak Ibu tadi apa? Ternyata ada 3 restitusi. Yang pertama menanyakan keyakinan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga validitas kebutuhan. Itu yang diterapkan ketika ada anak yang kurang disiplin. Itu yang pertama adalah menyatakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas. Dan yang ketiga validitas kebutuhan. Kamu bisa ya? Apa contoh? Bagaimana menstabilkan identitas? Kamu tidak apa-apa, tidak membawa mukena, tidak kan tidak tiap hari. Jadi ternyata diberikan motivasi tidak satu-satunya yang bersalah, tapi ternyata banyak juga yang bersalah. Itu adalah menstabilkan apa? Kebutuhan. Menstabilkan identitas. Jadi tidak diponis. Sopo kayak gitu, makanya udah tidak boleh seperti itu, berarti pas tanggal itu cuma kan gini. Stabilitas salah. Jadi harus pelan-pelan sama ya. Lanjut, ini ya. Ya ini ya contoh nanti panjenengan ketika komunikasi dengan anak yang kurang disiplin, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini masing-masing. Itu namanya apa? Menstabilkan identitas. Lanjut. Kalau mau disimpulkan apa? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu adalah validasi kebetulan. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu berbuat salah? Iya Pak, saya punya alasan. Saya tidak tiap hari tiap malam tidak pernah belajar. Ternyata kalau ada pendekatan ini anak-anak akan muncul sendiri. Coba nanti panjenengan coba yang paling mengakar didekati, dibuat segitiga restitusi ini, insya Allah ada perubahan. Nanti lagi. Dan
Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah? Kelas yang dididik itu seperti apa? Kamu ingin jadi seperti apa anak-anak? Itu adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Itu 3. Itu contoh prakteknya ini. Prakteknya. Contoh bergerak apa sulit itu? Iya, ini murid saya ini tidak pernah bawa mukena, mesti gak tahu dia mukena. Ya, ini namanya Aisyah. Ini muridnya sama. Ini contoh ya. Contoh jadi mengatasi dengan segitiga restitusi. Meskipun settingan nih. Tapi kalau apa nanti bisa diperhatikan. Ya, kan ini bukan praktek penggerakan jadi. Iya, ini saya kasih contoh soal teorinya ya kan. Ada yang mau kayu sulit. Tidak boleh begitu karena sholat itu waktu yang ini sesuatu itu contoh Pak Dasar ya ada nilai sabar kalau perbuatan manusia tadi salah jadi yang keyakinan salah gimana cara keyakinan memperbaikinya terima kasih demikian ya itu tambah sedikit jadi demikian ya sudah ditangkap ya jadi tidak menghukum tidak selalu memberi penghargaan tapi dengan cara restitusi segitiga restitusi alhamdulillah pas saya selesai pas nah jadi saya mohon Bapak Ibu nanti meskipun ini saya mengimbaskan beberapa masih banyak yang kurang tapi setidaknya panjenengan nanti bisa menerapkan keyakinan kelas di sekolah dan menerapkan segitiga restitusi. Nanti materi yang saya sampaikan ini saya kirim ke grup KKG ya biar kita sharing ilmu. Dari saya cukup sekian. Semoga ilmu yang diberikan ini bermanfaat dan apabila ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.